Kalau memang pada akhirnya Pak Jokowi tidak mendukung Ganjar, Seknas titik 2 goodbye Pak Jokowi. Iya, kita yakin loh tanpa dukungan Pak Jokowi pun Mas Ganjar menang kok. Prabowo nggak diundang, Tapi datang. nyelonong. Oh, datang sendiri. Datang sendiri. Oh. Dan ini kepingin ada satu endorse gitu, seolah-olah. Aku melihat ya, ini bisa ngomong di sini nggak ya? Jadi artinya Ngomong bahwa aja Mas, ngomong apa Mas? Apa keluarin Mas? Ini Minum lagi nggak apa-apa. Ketemu lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti mudah-mudahan relevan. Amin. Hari ini kita kedatangan perwakilan dari kelompok yang merasa paling memiliki Jokowi. Sejak belum jadi apa-apa. merasa. Oh, nggak merasa. Jangan gitu Mas Yogi. Mas Dono. Kita nggak pernah merasa, kita nggak pernah merasa memiliki Jokowi. Semuanya Jokowi milik semua. Inilah. Kita Siapa Sono? Tos Mas. Oke, Mbak Yanti. Udah kan? Ini Kita kirim. Sekjen Seknas Jokowi 2014 ya, untuk 2014 ya, berdirinya 2013 waktu itu. Dan relawan pertama ya. Ya, relawan utama yang mendukung Jokowi. Mas Tapi Dono. aku udah langsung nanya belum? Ini mau Boleh, masih ngomongin boleh. masih ngomongin awal nih nama Boleh. nih. Tapi soal Jokowi kan, bukan hanya Prabowo kan? Nggak hanya Jokowi dulu, soalnya Kalau itu Seknas nanti Jokowi. aja. Itu nanti. Ya. Kita mau masih ngomongin nama. Ya. Kita memperkenalkan sebagai Seknas Jokowi. Ya. Tapi kan dari awal udah bilang mau dukung Ganjar, gimana sih namanya sebenarnya? Ya, gini loh. Gimana, Nama Mas itu Dono? kan awal sejarahnya ya, dalam artian bahwa kita pada waktu itu kan bicara soal Pak Jokowi yang dari wali kota terus jadi gubernur DKI ya. Pada kita melihat potensi ada di sana, maka kita bicara yang brandingnya bagus gitu kan. Sekretariat Nasional Jaringan Organisasi Pendukung Jokowi gitu kan. Di awal. Komunitas pendukung Jokowi kayak gitu. Jadi artinya bahwa ya sekarang kita berubah kepada Seknas Jokowi for Ganjar gitu namanya kan gitu. Itu kan karena kita melihat bahwa sebetulnya track recordnya ataupun prestasi yang sekarang kita lihat ya hampir mirip antara Pak Jokowi dengan Mas Ganjar, toleran, anti radikalisasi, nasionalis dan seperti itu ada di pada Mas Ganjar. Jadi kita dukung di sana, Mbak. Mas, tapi kan Jokowi belum ngasih arahan dukungan kemana. Bahkan Jokowi bilang ojo ke susu, ojo gerusa-gerusu. Betul sekali, tapi waktu deklarasi tanggal 21 April, Pak Jokowi ada di sana loh. Ada Ibu Mega, ada Deklarasi Ganjar. ada deklarasi Oleh Ganjar PDIP. oleh PDIP di situ. Jemput Nah, paksa itu. Dijemput. Udah pulang lebaran. Itu kata dia. Iya. itu malam Lebaran kalau nggak salah ya, malam Lebaran malam 21 Udah April. santai-santai. Jangan gitu, mohon dihalusin Oh kata-katanya. iya. Jadi pada saat Paksa balik. itu momentum yang menurut saya luar biasa. Orang pada saat itu pasti bicara bukan Ganjar, tapi Ibu Megawati membuat momentum deklarasi Mas Ganjar pada saat malam takbiran atau malam Lebaran, sehingga pada saat itu euforia membicarakan Mas Ganjar itu luar biasa. Yang bicaranya bukan halal bihalal apapun, tapi bagaimana Ibu Mega mendeklarasikan Mas Ganjar. Nah, saat itu saya bicara bahwa Pak Jokowi ada di sana. Pak Jokowi hadir menemani Ibu Mega dan Mas Ganjar ada di situ. Artinya apa? Kita sudah tidak lagi menunggu tegak lurus pernyataan apa. Saya melihat de facto pada hari itu Pak Jokowi ada di sana, dialah pendukung Ganjar sejati. Meskipun ada informasi juga bahwa ada di situ bukan bagian dari perencanaan. Persepsi apapun boleh. Oh, oke. Itu mempersepsikan dirinya. Saya juga mempersepsikan seperti itu. Satu, dia seorang kader PDIP. Ya. Yang kedua, dia juga orang nasionalis yang mungkin perspektifnya sama. Kalau menitipkan kemudian sebagai presiden untuk mengemban tugas-tugas dari presiden selanjutnya untuk Ya, memimpin legacy, NKRI, itu sama. Tapi memang Pak Jokowi nggak mungkin sebagai presiden harus menyatakan, loh saya mendukung salah satu loh. Itu saya Itu rasa benar. menyalahi konstitusi. Tapi terhadap Prabowo berbeda, Bumi Langit. Bayangin peresmian LRT ngajak Menteri Pertahanan, Mas. Bagaimana menjelaskannya Ya. kalau tidak diberikan hal yang spesial gitu? Kan Pak Ganjar dikasih baju. Ya baju mah banyak di Sama Pasar gini loh, Senen. sama aja. Saya mendengar bahwa pada saat itu ada perayaan
rapat kerja ataupun kunjungan kerja Pak Jokowi di Kementerian Kesehatan, Prabowo nggak diundang, Tapi datang. nyelonong. Oh, datang sendiri. Datang sendiri. Ya, ini kepingin ada satu endorse gitu, seolah-olah. Gitu. Kalau memang orang itu dekat, ngapain? Aku kalau kan dekat Pak Presiden Jokowi, tak foto, tak samain di picture saya nggak pernah ada kok. Tapi saya merasa dekat, nggak usah sampai seperti itu. Dan ini Nah, ini kita merasa baru tahu ini. ingin momentum itu dia ambil gitu loh. Jadi Ini, ya pada ini saat bedanya itu, dengan Ganjar, makanya Ganjar tidak mau seperti itu. lebih sedikit terekspos di publik dengan Pak Jokowi. benar, dalam artian Oh. orang kalau misalnya dekat, saya dengan Mas Mustaqim dekat. Apakah saya harus perlu dengan picture saya tak fotoin bareng? Pernah ada status Enggak, WA-nya sama Mas Dono, saya pernah lihat. kan begitu. Saya pernah lihat Kalau di satu kalau bulan. orang yang tidak pede, tidak mengatakan tuh, ya foto pasang baliho yang besar-besar seolah-olah dekat. Itu persepsi. Oh, berarti ini nggak pede nih. Nah, Ini ada itu foto. kalau kan deketin begini nggak usah Iya, lah. iya. Bahwa kedekatan itu kan bagian dari rasa hormat kalau itu seperti. Nah, hari ini juga katakan dia merasa dekat Pak Presiden Jokowi dihujat oleh si Rocky Gerung. Presiden lah ya, kita bicara soal Presiden Jokowi. Dia Pak Prabowo sebagai pembantu dari Presiden Jokowi nggak pasang badan. Tapi Mas balik lagi ke soal Seknas. Komunikasi terakhir dengan Jokowi terkait dengan dukungan capres sebenarnya kalau menurut Seknas ya, kita bicara persepsi ya, itu lebih kemana sebenarnya? Di luar bahwa Jokowi adalah kader dan petugas partai PDI Perjuangan. Saya mendengar katakanlah Ulin yang terakhir dia dinaik di LRT itu. Yang di LRT, yang di IG-nya. Dia hampir 1 jam di sana. Artinya bahwa Ulin ini adalah orang yang saya percaya sekali dalam kedekatannya dengan Pak Presiden Jokowi. Dalam perjalanan itu ngomong, dia tidak mau katakan anaknya menjadi cawapres. Oke. Satu. Kedua, ya pilihannya memang ke sana, Mas Ganjar. Artinya apa? Itu yang buat saya patokan. Terlepas, katakanlah saya tidak ngomong itu, saya sudah dari awal bahwa Presiden pada akhirnya nggak ngerti caranya bagaimana. Tapi menurut saya kalau Presiden menyatakan katakanlah salah satu kandidat ke salah X dan B kayak gitu juga menyalahi aturan gitu. Jadi menurut saya ya kita konstelasi politik ini ya berjalan antara 1, 2, 3, ayo fair aja, nggak usah katakan ada dukungan, tapi yang penting adalah kita mempunyai program dan track record yang baik, itu yang kita ambil seperti itu. Mas, Ya. kabarnya di internal relawan itu kan sempat pecah ya. Sampai ada orang percayanya Jokowi sampai harus ngirim. Utama besok ya. Iya, Mas. Memang kalau udah mulai masuk ini Ini kapta, dikeroyok 3 itu sama bahayanya lawan. emang. Emang bener Mas, minum aja dulu Mas. Ini baru pembukaan sih Mas. Iya, Betul. sampai orang percayanya Jokowi harus WA Capri ke simbol-simbol Seknas dan minta Seknas untuk ngasih semacam bukan testimoni ya, tapi semacam pernyataan terbuka lah bahwa mereka tegak lurus dengan Jokowi. Kenapa sampai harus seperti itu? Itu kan persepsinya Mas Mustaqim aja. Artinya bahwa Seknas memang tidak diundang gitu loh. Tapi saya merasa bahwa teman-teman juga dia punya prinsip lah. Mungkin karena dengan Pak Jokowi dia sebagai orang yang sampai hari ini menjadi panutan, masih diikutkan seperti itu, dan prinsip mereka adalah dia mendengarkan dari Bapak Presiden Jokowi gitu loh. Sebenarnya juga sama, karena kalau orang lain mendengarkan perintah kalau Seknas Jokowi sudah melihat dengan sendirinya pada tanggal 21 April. Kan itu sikap yang harus kita ambil. Jadi kalau teman-teman menunggu Bapak Presiden tegak lurus, ya itu saya hormati seperti itu. Sampai hari ini katakanlah tidak bersikap katakan menunggu, ya menurut saya juga bagian dari yang ya mereka percayai gitu loh. Mereka percaya, tapi dari kami saya percaya pada saat Pak Presiden Jokowi hadir di sana dan kami melihat banyak sekali yang sudah kita ngomong sebelumnya. Pada saat ada di Projo, di Magelang, Presiden Jokowi ngomong orangnya ada di sini, seperti itu. Kedua, pada saat di Senayan, rambut putih. Gitu. Tapi pertanyaannya adalah Ganjar sudah dideklarasikan 21 April. Tapi setelah itu di pertemuan Musra kalau nggak salah, Jokowi masih bilang ojo susu. Artinya apa? Artinya kalau misalnya Jokowi dukung Ganjar, kenapa dia harus
retorika seperti itu. Ketika dia bilang Jokowi, berarti kan seolah-olah Jokowi sebenarnya belum punya pilihan. Dia akan mengarahkan dukungannya kemana? Ya, kalau kita mau jujur sebenarnya Pak Jokowi kan sebenarnya kepingin bahwa konstelasi politik ini betul-betul orang-orang yang bisa meneruskan legasi dari Pak Presiden Jokowi, sehingga dia harus hati-hati ke sana. Nah, pada prinsipnya kalau sudah aku melihat ya, ini bisa ngomong di sini enggak ya? Jadi artinya Ngomong bahwa aja Mas, ngomong apa Mas? Apa keluarin Mas? Minum Minum lagi nggak apa-apa. Minum lagi aja. Pintu jangan dibuka ya. Nggak apa-apa, tolong dikunci dulu biar nggak ada. Ada satu kekhawatiran bahwa ya kita bicara kepada salah satu faktor di sana ada satu pendukung itu menjadi kuat gitu dan sebagainya. Nah ini kan Pak Presiden agak mikir ke situ, sehingga kalau bisa memang yang maju itu paling tidak ya presidennya Pak Prabowo sama Mas Ganjar seperti itu, yang pada akhirnya adalah orang-orang yang memang bisa meneruskan dari legasi dari Bapak Presiden Jokowi seperti itu. Jadi ada kekhawatiran kalau nantinya yang muncul itu adalah faktor-faktor yang tidak saya katakan tadi, Mas. Anies maksudnya. Ya seperti itu gitu loh. Jadi Sebelum ternyata ujung-ujungnya Anies. Ya ini kan maksudnya, ya kan itu yang gitu kan. seperti itu. Jadi ya kita tahu lah bahwa bahasa-bahasa Pak Presiden Jokowi kan ke arah sana sepertinya. Jadi kita ingin bahwa yang berkonstelasi itu, sementara kita bicara soal anggaran juga cekak kan begitu itu. Kalau bisa satu putaran aja. Mau hemat 27 triliun. Jadi nggak usah 2 putaran. Jadi artinya 2 calon di situ. Dan itu porosnya ada di poros Pak Ganjar, ada poros Pak Prabowo. Artinya Jokowi main aman lah ya. Dan siapapun yang jadi. Dan gini, Seknas menjadi bagian dari itu dong. Artinya kalau memang pembagiannya Projo sudah ke Pak Prabowo, berarti Seknas ke Ganjar, kira-kira gitu kan? Saya belum menyatakan Projo ke Mas Pak Prabowo loh. Dan hari ini juga kayaknya belum ada sikap seperti itu. Oh belum? Belum ada gitu. Belum ada sikap seperti itu. Kedekatan iya. Cuma kedekatan iya. Sinyal tapi sudah, bahasa tubuh udah. Tapi sikap secara deklar terhadap publik belum ada. Jadi menurut saya ya, saya tidak bisa menyatakan bahwa Projo ke arah sana gitu. Gak apa-apa, saya aja kalau gitu. Ya, Mas Yogi aja ya. Iya, biar aman ya kan. Bukan. Karena apa? Bukan. Saya akan memakai data yang kalau sudah ada statementnya, saya akan pakai itu. Tapi kalau sampai hari ini saya menyatakan bahwa Projo masih pada garis tegak lurus gitu lah. Atau masih ada di Jokowi. Sementara Jokowi ada di Pak Prabowo dan ada di Ganjar. Itu kan masih ada loginya kan begitu jadi kebagi. Nah ya artinya tapi tidak dibelah bahwa Oke. Projo ke sana terus Seknas ke Ganjar enggak. Kalaupun dia itu ya natural ya Mas, kan dikondisikan seperti itu. Ya kalaupun iya yang nggak akan dibicara ke pas kameranya on. Setelah selesai biasanya kita akan ngomong on. Tapi mic-nya tetap on kan? On. Ya. Terakhir ketemu sama Pak Jokowi itu kalau kumpul gimana sih? Misalnya rutin ngobrol, misalkan Pak, Bapak tuh kemana? Saya terakhir itu di daerah di Istana Bogor ikut kan? Di Bogor itu gimana nuansanya? Ya nuansa ingin mendengar ya. Jadi biasanya samalah satu-satu dipanggil gitu. Apa yang kita, nah pada waktu itu saya malah concern kepada yang namanya teman saya yang sakit. Pak, tolong dibantu bahwa Mas Iblis itu sakit seperti itu. Jadi memang dari hati ke hati. Yang kedua ya kita ngomong soal program-program apa yang berhasil, yang perlu juga disentuh oleh Presiden. Mungkin Pak Presiden kurang mendengar, betul dia mendengarkan dari situ aspirasinya seperti itu. Dia ngomong, dikasih waktu lah satu relawan bisa sampai 3-5 menit kita mau ngobrolin apa. Tapi ada obrolan soal dukungan capres. Pada waktu itu belum ada kita belum ngomong. Nggak ada yang bertanya gitu Pak. Karena belum Jadi siapa ada, Pak? belum calon seperti itu. Tapi karena saya udah agak lama ya tidak ketemu pada tahun 2022 lah kalau nggak salah. Oh itu terakhir ketemu itu? Iya. Oh, waktu itu kalau itu kira-kira ngomongin 3 periode deh kalau nggak salah. 2022 kan masih ramainya 3 periode. Ada soal-soalan itu kita udah ngomongin kan itu. Ada pada proses seperti itu. Dan relawan diajak bicara itu soal 3 periode. 3 periode ada yang ngomongin seperti 3 periode, tapi kita tidak mendiskusikan itu. Berarti itu muncul pertama kali dari Pak Jokowi saat itu waktu 3 periode. Gimana kalau saya 3 periode? Artinya begini.
Pak Jokowi nggak ngomongin soal itu, tapi ada teman-teman yang retuk untuk 3 periode dan sebagainya. Dengan alasan gitu. tertentu. Tapi Pak Presiden Jokowi nggak menanggapi itu. Artinya ada relawan yang ingin mengusulkan seperti itu, ya ada. Gitu. Oke. Mas, Tapi kan itu cukup lama ya. Aku Iya, 2022. membayangkan, maksudnya masa tidak kemudian ada sama sekali ngobrol iya, lagi. ini yang agak agak aneh ya. Meresahkan. Meskipun Jokowi belum statement secara terbuka ada kemana, tapi dari statement dia terhadap relawan ini kan agak berbeda. Sama Seknas yang udah declare dukung Ganjar itu lama sekali nggak ketemu gitu kan. Sementara kita lihat sepertinya Jokowi lebih sering ketemu sama Projo. yang gitu, lebih Ki. dekat Jangan sama gitu. Harus bawah juga. Harus bawah. Jangan gitu, Ki. Projo sama Seknas sama. Ini kan saya Tapi bilang yang satu jadi menteri. lebih dekat, Mas. Ini aku bilang lebih nggak enak sama dekat. Seknas lah. Nah, maksudnya apakah Mas Dono melihat ya memang sepertinya Jokowi ini udah tidak bersama kita lagi nih gitu. Kita nggak Dalam konteks Ganjar ya. dalam konteks Ganjar artinya bahwa hari ini mungkin justru diperlukan Seknas yang seperti sekarang ini. Maksudnya gimana? Artinya yang memang pada prinsipnya mempunyai ketegasan terhadap Mas Ganjar, ada juga relawan yang masih harus tegak lurus dengan Pak Presiden Jokowi. Sehingga pada suatu saat nanti orang akan bisa menilai siapa yang dalam artian memberikan sebagai teman yang sejati seiring, katakanlah kalaupun tidak pas kita bisa memberikan kritik dan saran gitu, tapi buat saya sikap dari Seknas seperti hari ini ya itu sudah satu pilihan, artinya bahwa Pak Jokowi di sana kita tidak pernah berpretensi apapun bahwa dia nanti ke Pak Prabowo ataupun enggak, tapi saya yakin bahwa kita sudah pada pilihan yang benar, track yang benar, bahwa Mas Ganjar ini adalah memang yang terbaik untuk kita dorong menjadi presiden di tahun 2024. Dan ini tugas kita untuk meyakinkan kepada Pak Presiden Jokowi bahwa inilah orang yang tepat gitu loh. Oh, berarti Pak Jokowi belum yakin. Kan tadi dia bilang masih harus Karena diyakinkan. saya ngomong persoalannya Mas Mustaqim bahwa orang ini kenapa Seknas sementara ini boleh dikata Jarang ketemu lah. jarang ketemu, ya artinya Pak Jokowi itu lebih sering kepada relawan yang pada prinsipnya masih menunggu arahan dari Presiden Jokowi dengan tegak lurus. Nah sementara Seknas Jokowi yang sudah tegas dalam artian bahwa Mas Ganjar sudah tidak ada abu-abu lagi. Sebenarnya kalau pakai jalan pikirnya Mas Dono tadi ya, bahwa semuanya ini kan Pak Jokowi punya skenario lah. Ada 2 yang memang orang dia. Ya kan? Satu asumsinya, keduanya bisa melanjutkan legasinya, membangun infrastruktur, hilirisasi dan sebagainya. Plus hemat biaya supaya nggak ada putaran kedua. Artinya kalau bicara tegak lurus kepada Jokowi, baik Seknas maupun Projo ya sama-sama tegak lurus terhadap Jokowi. Apapun itu, bahwa Jokowi yang satu ke Pak Prabowo karena memang dia main 2 kan. Artinya tegak lurus dalam hal ini menjadi normatif. Jadi Dengan asumsi bahwa Jokowi juga main 2 kaki. oh iya, gitu. Artinya dalam hal ini justru yang kami ingin tahu adalah waktu itu pertama kali Seknas ketemu Jokowi sebelum 2014 seperti apa nuansanya? Karena kan dulu juga Jokowi ya karena Gubernur DKI sampai yakin sama nggak sih nuansanya dengan Jadi sekarang? sebab pada waktu itu Pak Jokowi juga sama ojo ke susu. Oh sama persis ya. Persis, jadi Dan dia waktu tidak itu mau dibayang-bayangi. mendahului Oke. partai. Jadi kalau dia diberikan wartawan kan mesti ngomong bahwa ojo ke susu dan siapa yang jadi calon presiden masih menunggu partai politik, saya masih menjadi gubernur kayak gitu-gitu kan. Ya, pada sekarang ini juga Pak Jokowi ngomong ojo ke susu gitu loh, dalam artian siapa yang akan nanti kawan-kawan bukan relawan untuk memilih calon presidennya. Sementara ojo ke susunya Pak Jokowi kepada dirinya. Waktu itu karena kan Ya. belum punya jabatan presiden kan. Pada waktu itu kan juga kita tahu Ibu Mega pada tahun 2013 juga Masih berharap Masih bisa maju. berharap untuk bisa maju atau enggak. gitu. PDP belum Tapi putus ya. elektabilitasnya di Salib Jokowi. di bawah Pak Jokowi, dan hari ini juga sama. Pada waktu itu Mas Ganjar juga kita ngomong bahwa dicalonkan juga PDIP pada waktu itu kan masih juga belum bergeming. Tapi Mas untuk Dono ada yang paling berbeda secara substansial. Waktu 2014 Pak Jokowi dalam posisi yang mau dimajukan dan dia belum punya jabatan seperti sekarang. Tapi kalau sekarang sudah jadi presiden,
bisa nelpon Jaksa Agung, bisa nelpon Kapolri. Dulu juga bisa, tapi belum tentu diangkat. Kalau sekarang pasti diangkat kan. Artinya ada yang berbeda. Itu yang kemudian yang membedakan adalah sekarang Jokowi begitu powerful. Sehingga kalau pakai terminologi Jokowi yang mengambil alih semua skenario ini, lah artinya begitu bicara tegak lurus kepada Jokowi, ya semuanya akan ikut, tinggal dibagi sama Jokowi. Seknas ngurus Ganjar, Projo ngurus Prabowo. Apakah begitu kira-kira? Enggak. Oh enggak. Karena relawan ini kan tidak bisa independen dan punya otoritas lah gitu. Kita punya otoritas, punya pilihan, sehingga Pak Jokowi menghormati itu gitu loh. Karena sejarahnya kan pada saat itu kita juga sama, bahwa relawan itu orang mengkonotasikan bahwa Seknas Jokowi itu underbone-nya PDIP. Bukan, kita relawan yang memang Organik yang muncul, bahwa betul-betul kita independen, bukan underbone-nya partai atau apapun gitu. Sehingga pada hari ini pun sama, bahwa katakanlah kita ngomong tegak lurus seperti itu, kita nggak mau dianggap bahwa kita tegak lurus pada prinsipnya. Kita sudah punya pilihan, tapi tegak lurus dalam artian mengawal Presiden Jokowi sampai tahun 2024 dia soft landing, itu tugas kita. Itu tugas kita seperti itu, bahwa Pak Presiden Jokowi harus mempunyai legacy yang baik, turun dengan terhormat gitu kan, sehingga legasinya bisa menjadi tolok ukur dan punya penghargaan di masyarakat. Jangan sampai turunnya tidak soft landing seperti itu. Kita itu adalah satu kehormatan bahwa Presiden Jokowi harus turun di situ. Nah, inilah tugas-tugas relawan kita seperti itu, program-programnya harus kita. Mas, sorry saya potong. Jenengan atau Mas Dono dan teman-teman Seknas ini kan sudah mengawal Jokowi sejak lama ya. Dari Jokowi belum dikenal publik ketika masih jadi gubernur DKI sampai hari ini jadi presiden 2 periode misalnya. Kok masih misalnya? Iya, nah misalnya kan bisa nambah lagi. Iya. Dan pernah kata Mas Dono kan pernah dibicarakan relawan. Nah, kalau pada akhirnya misalnya Pak Jokowi ini pada akhirnya misalnya memutuskan tidak mendukung Ganjar lah, katakan seperti itu. Sementara posisi Seknas mendukung Ganjar, gimana kira-kira? Seknas mau ikut atau enggak dalam konteks tegak lurus? Namanya pemilihan presiden ya, apapun pilkada dan sebagainya, itu harus siap kalah siap menang. Tapi secara konstitusi ada artian seperti itu, dan kita siap, katakanlah apapun yang terjadi pada saat pilpres nanti. Ini pilihan gitu loh. Semua juga punya pilihan pada saat seperti itu. Tapi kami Seknas akan mempunyai legasi yang bagus, bahwa ini loh kami sudah memilih satu calon yang mempunyai track record yang bagus. Kalaupun nanti kalah ya itu pertarungan ya, pertempuran. Tapi sesudahnya pasti akan dikenang pada saat itu adalah. Jadi Mas, saya tidak bicara menang kalah. Saya bicara soal relawan itu kan kerelawan itu adalah sesuatu yang digerakkan oleh panggilan moral gitu ya. Artinya ada trust di sana, ada kepercayaan di sana. Makanya itu dimandatkan di Jokowi. Artinya kan teman-teman Seknas ini percaya betul bahwa Jokowi adalah orang pilihan yang memang layak untuk didukung misalnya. Dan ketika misalnya, dan hari ini Seknas itu merasa bahwa pilihan terbaik untuk bangsa ini adalah Ganjar. Sementara misalnya ternyata kok Jokowi yang selama ini didorong, diikuti, misalnya diteladani, ternyata malah nggak dukung Ganjar misalnya, katakanlah dukung yang lain, Prabowo misalnya. Nah, dalam konteks Seknas sebagai gerakan moral itu, dalam bentuk kerelawanan itu gimana kira-kira? Ya kita akan bersikap kritis kalau memang seperti itu, Mas. Ya, kritis kita adalah bagaimana ya kalau bisa masih mengingatkan dengan statement-statement ataupun orang-orang yang dekat gitu, kita bicara dengan baik-baik seperti itu. Kalau enggak, kita lakukan yang namanya yaitu tadi campaign-campaign bahwa ini kita bicara seandainya ya selamat tinggal gitu loh. Jokowi. Kalau memang seperti itu selamat tinggal dengan Pak Jokowi, artinya bahwa asumsi itu kita sudah bersebelah. Udah ini udah dapat judul. Selamat tinggal Jokowi. Selamat tinggal Jokowi. Seknas .2 selamat tinggal Jokowi. Ya, kira-kira itu judulnya. Itu gitu loh, bahwa kita kan harus tegas bahwa seperti itu, bahwa kita meyakini bahwa masa seorang yang punya track record yang begitu, dan kita pernah 2 periode berhadapan dengan Pak Prabowo. Ya mungkin orang akan tahu lah jejak digital pada saat itu siapa yang mendukung Pak Jokowi, siapa yang mendukung Prabowo, dan
perang digital itu kan kita udah tahu gitu kan seperti itu. Mestinya pada saat itu katakanlah PSI aja soal dia memberikan penghargaan terlebih, terus tahu-tahu dia melakukan penghormatan kepada Prabowo. Itu kan orang bisa membaca gitu loh. Nah, saya selama ini setelah 2 periode ya terang-terangan melakukan campaign terhadap Pak Prabowo seperti apa gitu loh. Itu harus kita lakukan terus, bahwa satu prinsip yang harus kita pegang, bahwa jangan sampai anak cucu kita dipimpin oleh orang yang pernah punya. Artinya dari jawabannya Mas Dono ini, tegak lurus kepada Jokowi itu ada batasnya. Ada batasnya. Ya. Selama tidak mendukung Pak Prabowo, tegak lurus. Harus terus, dan kita selesaikan sampai Ketika dukung Prabowo, gitu loh. goodbye Jokowi. Selamat tinggal Jokowi. Ya, pada posisi itu seperti itu. Kalau ternyata lakukan seperti itu, ya asumsinya dia kepada Prabowo ya selamat tinggal kita. Kita periksa baik-baik secara konstitusi kita maju. Kalau bareng-bareng. kemudian Jokowi ngumpulin Projo, Seknas, duduk bareng, saya mau gabungin nih Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Selamat tinggal atau mari Pak kita bicara. Kita bicara bahwa kita ngomongin soal konstitusinya Mas Ganjar sebagai presiden. Sampai hari ini pun kita tidak ngomong, nggak bisa melakukan yang namanya calon wakil presidennya. Ini ranah yang berbeda. Ranah yang berbeda. Nah, kalaupun itu nanti ada satu pertempuran seperti ada itu, ya kompromi. kita masih belum bisa menghitung simulasi itu, Mas. Simulasi ini harus kita lakukan. Tapi yang harga mati dari kita adalah Pak Ganjar adalah calon presiden. Sebentar, aku masih belum bisa menakar seberapa sakleknya nih. Kalau sebagai capres tidak mau memilih Prabowo, tapi kalau sebagai cawapres masih harus simulasi. Ya, artinya karena kita ngomong cawapres itu kan bukan kita yang melakukan penentukan gitu loh, menentukan, tapi kita punya legasinya adalah Pak Ganjar sebagai presiden. Kalau presiden itu kan yang kita bicara sama aja pada saat Jokowi. Kita ngomong sebagai presiden. Kepinginnya kan adalah orang yang baik, tapi yang muncul adalah Ma'ruf Amin. Toh tetap kita pada saat itu dia juga Pak Ma'ruf Amin baik juga loh Mas. Wah itu sekiranya nggak baik. Pak Ma'ruf Amin Pak Kiai. baik dalam arti baik. tapi kita pernah bertempur dalam membela Ahok dalam 21 bulan di situ. Gitu loh. Artinya kan sama pada saat seperti apakah kita tidak mendukung Jokowi, tetap mendukung Jokowi gitu loh. Nah, kita juga seperti itu. Kita yang dukung adalah Mas Ganjar sebagai presiden. Yang penting Artinya yang penting hari satunya Ganjar. Ya, satunya Ganjar. Kalau capresnya Prabowo tetap dukung. Dukung. Ya karena R1-nya Ya, Ganjar. mungkin seperti itu bisa kita lakukan gitu loh. Tapi yang penting adalah pada posisi seperti ini, karena kita tidak bisa memberikan ranah untuk menunjuk bahwa sebagai keinginan secara idealisme adalah katakanlah Sandi, ET yang secara elektabilitas itu menjadi wakil, itu kita sodorkan tolong dipilih, kan nggak bisa. Mas, ada yang berbeda antara kerelawanan kelompok relawan hari ini misalnya dengan relawan-relawan yang muncul di 2014 dan 2019. Waktu itu kan relawan memang muncul organik ya, dari bawah bottom up muncul organik, dia terlepas dari partai misalnya, nggak berurusan dengan partai dalam tanda kutip gitu ya, dan bergerak bebas. Sementara hari ini misalnya para relawan-relawan pendukung Ganjar itu kan dalam tanda kutip dikondisikan gitu loh, berada di bawah kendali PDIP misalnya. Nah, apakah ada yang berbeda dengan itu semua, Mas? Saya rasa niat baik Partai Demokrasi Indonesia Berjuang dengan mengkoordinir itu adalah bagian dari yang saya tangkap lah ya, Mas Deddy Sitorus ngomong, adalah bagian dari supaya dia bisa mendaftarkan di KPU dengan organ-organ relawannya, sehingga relawan ini bisa terdaftar di KPU bagian dari Tim ses. tim pemenangan atau timnya pendukung koalisi Mas Ganjar. Tapi semangat dari relawan itu sebenarnya sama. Makanya kita bersama-sama teman-teman itu dengan relawan yang lama, saya Al-Misbat, KPT, Seknas Jokowi, terus LMD dan sebagainya, kita buat yang namanya Rumah Bersama Pelayan Rakyat di Jalan Cokro Minoto 111 Menteng itu. Itu adalah ingin melakukan satu kegiatan-kegiatan bersama yang terlepas dari bendera partai, tapi betul-betul
kembali ke rohnya relawan itu sebagai independen dan berjuang untuk ya tanpa ada apapun. Masuknya partai dalam konteks gerak relawan itu apakah tidak mengganggu, Mas? Mengganggu independensi, terus activity relawan sendiri gitu loh. Ya, kita makanya itu kita sehari-hari ini adalah senantiasa berkoordinasi, berkomunikasi bahwa rumah bersama ini bukan bagian dari kompetisi atau kompetitornya rumah Aspirasi. Sama-sama kita bergerak tapi jalannya berbeda gitu loh. Jalan kita tidak langsung di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tapi kita bergerak untuk mewarnai bahwa relawan Mas Ganjar itu mempunyai betul-betul orang-orang ataupun organ-organ yang betul-betul independen untuk bisa menyuarakan dan kalau bisa mengubah branding yang sekarang ini ada petugas partai menjadi pelayan rakyat. Tapi itu berat loh Mas Dono. Ini kita kan ngomongin soal apa yang rame di medsos, apa yang rame kemudian dilihat sama orang-orang yang terlalu sering melihat dan mendengar kata petugas partai. Seakan-akan bahwa ya tidak mungkin melihat Pak Ganjar hanya sekedar sebagai Pak Ganjar. Apalagi ditambah dengan tadi Pak Jokowi juga masih belum full endorse gitu. Berat banget. Makasih Mbak Titi. Itu artinya bahwa hari ini kalau kita catat yang namanya seorang calon presiden memang harus di-endorse oleh partai politik, konstitusinya seperti itu. Ya, dan kita harus mengapresiasi, menghargai Ibu Megawati mau mendukung Mas Ganjar sebagai calon presiden. Yang kita tahu bahwa seorang Ibu Megawati itu mempunyai keinginan juga anaknya menjadi calon presiden seperti itu. Tapi secara de facto kenyataan hari ini kan elektabilitas Mbak Puan sama Mas Ganjar kan jauh gitu loh ya. Jadi situ aja kita sudah bisa menghormati seorang Ibu Megawati negarawan melepas keibuannya untuk mendukung kepada calon yang terbaik. Artinya putra terbaik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah Mas Ganjar. Terlepas itu namanya adalah petugas partai, ya memang hari ini yang namanya Mas Ganjar itu petugas partai yang diberikan mandat untuk menjadi calon presiden di tahun 2024-2029. Nah, itu yang harusnya kita informasikan kepada masyarakat. Kalau kamu punya calon katakanlah ya bukan dari partai politik maju independen kan nggak bisa. Hari ini yang namanya partai itu mempunyai kekuasaan penuh. Nah, yang ada itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mempunyai calon yang hari ini terbaik dari Pak Jokowi, Pak Ganjar, Gibran dan sebagainya. Sehingga partai politik itu mendukung Mas Ganjar. Nah, terlepas itu adalah tugas-tugas kita untuk sebagai relawan itu memberikan branding yang baru. Branding yang memang seperti apa misalnya? Artinya Seknas termasuk yang aduh kok jangan petugas partai lah. Enggak. Itu sudah terjadilah, tapi diganti, dibikinin yang baru. Kita yang punya kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada publik tentang apa itu petugas partai. Yang menurut kami petugas partai itu yang pada saat ini adalah petugas partai, pada saat yang nanti memimpin negara dia bukan sebagai petugas partai lagi, dia pelayan rakyat. Pada saat Jokowi sebagai calon presiden waktu itu juga sampai hari ini pun juga disebut oleh partai politik petugas meskipun partai. Ada konsekuensi di basis bahwa itu mendowngrade seorang Ganjar karena kok masa menurut saya itu itu opini yang dikembangkan untuk mendowngrade Mas Ganjar. Itu yang saya tahu seperti itu. Nah, kewajiban kita adalah mengangkat itu petugas partai menjadi hal yang positif. Karena sampai hari harus kita sebutkan bahwa partai politiklah yang mempunyai endorse atau mempunyai kekuasaan di dalam konstitusi itu mencalonkan seorang kadernya menjadi calon presiden. Nah, yang dilakukan oleh Ibu Megawati memang namanya petugas partai. Mungkin dari lain tempat bisa yang namanya calon yang terbaik dan sebagainya. Ini hanya soal kata. Dan menurut saya harus saya hargai dalam artian bahwa Ibu Mega harus kita hormati. Sampai hari ini dia melepaskan keegoannya. Dia kembali kepada seorang yang negarawan, memunculkan kader terbaik secara objektif dan secara
objektif dan fakta data elektabilitas Mas Ganjar yang paling bagus. Dia menghilangkan rasa ego keibuannya Dengan memunculkan Ganjar. dengan memunculkan Mas Ganjar. Mas, tapi dengan dikoordinir bahasanya, harusnya nggak dikoordinir ya. Tapi saya nggak tahu faktanya seperti apa. Itu apakah tidak jadi semacam apa ya, menghambat komunikasi langsung antara relawan dengan Ganjar? Karena kalau dulu misalnya zaman Jokowi, itu kan relawan bisa langsung tektokan sama Jokowi kan, 2014, 2019 gitu loh. Nggak ada yang ngatur lah. Sementara sekarang ada yang ngatur nih gitu loh. Nah, apakah itu tidak mengganggu komunikasi misalnya langsung antara relawan dengan Mas Ganjar? Nggak sama sekali, Mas. Sama sebetulnya. Cuma kan pinginnya partai ini terjadi ada pengaturan yang lebih tertib. Relawan langsung ke Mas Ganjar sampai hari ini terjadi kok. Kita komunikasi langsung. Dan Mas Ganjar juga percaya dengan apa yang kita kemarin 3 hari raker seperti apa. Kita menurunkan program-program kerjanya, kita tawarkan ke Mas Ganjar. Oke, go ahead, jalan. Dan artinya kita betul-betul sama, mempunyai akses yang sama. Dan ada satu lagi, dulu itu kelebihan relawan di zaman Jokowi adalah banyak pemilih-pemilih Jokowi sebenarnya juga bukan pemilih PDI. Nah, dengan hari ini misalnya relawan dikoordinir oleh PDI, kan benderanya PDI ini, apakah itu justru tidak akan menghilangkan kesempatan bahwa banyak pemilih-pemilih Ganjar yang sebenarnya tidak suka dengan PDI misalnya? Harus kita luruskan, Mas. Ada yang dikoordinir di sana, ada yang tidak. Yang tidak itu katakan rumah bersama di Adalan Cokro itu kita tidak. Kita hanya melakukan koordinasi di antara komunikasi politik gitu loh. Tapi pekerjaan-pekerjaan basisnya kita dibebaskan. Dibebaskan artinya kamu melakukan canvassing, melakukan metodologi tentang media sosial, tentang perempuan, isu-isu yang lain tentang pelatihan, kita go ahead, nggak ada harus diatur sama sekali, nggak ada. Artinya kalau milih Ganjar nggak apa-apa, tapi kalau nggak milih PDIP nggak apa-apa gitu. Ya artinya begini, pilih nama Mas Ganjar nggak milih PDIP juga no problem. Nah, maksud saya itu, saya tidak bicara dalam konteks kerja di lapangan itu loh. Yang saya persoalan adalah dikoordinir oleh PDI Perjuangan, asumsinya ya kan dikondisikan dari Dulu 2014 gitu nggak sih, Mas? Enggak. Sampai hari ini pun juga enggak. Kita berdiri bebas, artinya bahwa yang ada di sana ya jalan, yang ada di sini juga jalan gitu. Pokoknya Kita satu tujuan Ganjar gitu. Tujuan sama, pemenangan Ganjar gitu loh. Karena semakin bagus kan yang semua orang mempunyai, katakan Ganjarian Spartan dan sebagainya juga dia berjalan sendiri. Nggak ada dia di bawahnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Indonesia Perjuangan kan kepingin kalau ada yang mau mendaftar ikut kita. Itu sukarela ya? Sukarela. Nggak diwajibkan? Nggak diwajibkan. Jadi nggak diwajibkan siapapun yang mau jadi relawan Ganjar harus daftar? Nggak ada sama sekali gitu loh. Nah, tapi kalau mau eksekusi kegiatannya harus wajib ikut karena anggarannya kan dari PD Perjuangan. Nggak ada. Oh, enggak. Di Taman Rumah Aspirasi kan Mas Baskara ngomong di tempat ini strukturnya nggak ada bendahara. Oh, Nggak ada bendahara. Jadi memang kegiatan-kegiatan itu ya kalau bisa gotong royong bersama-sama gitu loh, melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pemenangan Jokowi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sampai hari ini tidak memberikan anggaran seperti itu, Mas. Jadi tapi memang swasembada. keterlaluan. Nah, kita relawan Enggak, saya bantuin Mas. PD Perjuangan enggak ngasih, Mas. Enggak lah, enggak mau lah seperti itu. Tadi udah pertama udah. Kita dari dulu seperti itu kok. Ya kalau mau bantu ya Mas Ganjar langsung lah yang membantu gitu loh. Itu lebih enak karena dia pengantinnya kan yang mempunyai hajatan apa? Tapi kata Mas Ganjar sendiri, saya dapat informasi satu pintu, Mas, nggak bisa langsung ke dia, ya lewat partai. Ya biarin itu ke partai, tapi kan saya yakin pasti Mas Ganjar ada jalur yang tidak. Ini, udahlah, itu kan nanti mau Ganjar uangnya dari PD Perjuangan kayak atau dari patungan relawan, nah udahlah itu nanti jalan. Saya mau tanya, sebagai orang yang ada di dalam kelompok relawan yang sejak tahun 2014 bersama Pak Jokowi, melihat situasi sekarang, Pak Jokowi sudah diasumsikan oleh media, oleh individu-individu, udah ke Pak Prabowo, termasuk sebagian besar orang PD Perjuangan bilang parah ini, agak ngeluh. Nah, Mas Dono yakin Pak Jokowi tetap ada di PD Perjuangan dengan pilihannya Ganjar, atau kali ini berbeda? Saya tetap yakin karena apa yang tadi saya utarakan tadi, Ulin ngomong di kereta api. Oh, Ulin yang terakhir, Ngomong seperti itu. Artinya yang kita bicara adalah presiden. Yang kedua adalah orang yang memang
mendeklar itu biasanya kalau kita ngomong itu nggak pernah dideklar. Ini dideklar di publik lewat Instagram pribadinya si Ulin. Ya. Nah, artinya di situ menambah bahwa kepercayaan saya pada saatnya Pak Jokowi akan ke Mas Ganjar. Seperti itu. Nah, ini yang harus Kalau kita gitu yang kita dikerjakan sekarang oleh Pak Jokowi ini kira-kira apa pesannya? apa? Yang dikerjakan oleh Pak Jokowi sekarang apa-apa ngajak ke Pak Prabowo, apa-apa ngajak ke Pak Prabowo, atau itu sebagai calon sebagai pembantu presiden ya harus ikut? dia ajak. Tahu kita juga ngomong kedekatannya, kita kan juga nggak tahu Mas Ganjar datang ke sana tanpa harus apakah kita udah diomongkan, diundang presiden sering juga. Tapi kan nggak muncul di publik gitu loh. Artinya bahwa gubernur, Mas. Satu gubernur, yang kedua ya tidak perlu di publish lah. Kalau memang kalau kita deket, malah saya malu tak publish Mas. Tapi pada prinsipnya hatinya kita sama, chemistry-nya sama kayak gitu. Yang penting kan jadi itu. Nggak ada rasa khawatir ya. Aduh kok Pak Jokowi bos saya masih makin ada aja. khawatirnya. Kalau saya nggak ada khawatir di orang-orang yang tidak lapisan bawah itu seperti itu. Justru itu kita bicara soal lapisan bawah. Nah, lapisan bawah elitnya itu sekjennya kan lebih dewasa ya, dan artinya kita ada itu yang tetap ada kekhawatiran itu ya. Sikap kekhawatiran karena itu ada. dipertontonkan kan. Sikap itu ada pada orang-orang yang kita bicara di grassroots lah. Ini sikapnya Bapak seperti apa sih? Dan itu jadi pertanyaan. Gitu loh. Nah, terus apa jawaban Seknas? Jawaban Seknas pada prinsipnya kita bicara fokus kepada Mas Ganjar pemenangan. Kalaupun Pak Jokowi nanti memberikan dukungannya kepada Mas Ganjar itu bonus. Oh gitu. Itu Jadi udah bonus. tidak berharap banyak kan? Itu kan udah kayak hopeless gitu loh, Mas. Terus kayak itu berarti. Udah kayak ya wis lah terserah Pak enggak, Jokowi. artinya bahwa kita yakin loh tanpa dukungan Pak Jokowi pun Mas Ganjar menang kok. Itu kepercayaan kita gitu loh. Tepuk tangan dulu. Di situ Baru itu relawan, rela kita yang melawan. lakukan. Dan kalaupun beliau mendukung ya, Mas, alhamdulillah. Mas, bonus. aku usul namanya ganti aja Mas. Seknas Ganjar aja udah. Jangan Seknas Jokowi ya. Supaya pertanyaan awal tadi nggak muncul gitu loh, Mas. Kita akan lakukan yang namanya rakernas seperti itu gitu loh. Kita akan muncul, kita harus melakukan rakernas, melihat aspirasi dari bawah teman-teman relawan Seknas Jokowi. Apakah betul rebrandingnya Seknas juga harus kita ubah kan seperti itu, Mas. Harus mengambil aspirasi, tidak bisa dari kita putuskan tak ubah gitu enggak. Kapan rakernas Mas? Kita mungkin awal-awal September, Mas. Bulan depan berarti. Bulan depan. Di mana Mas? Apa? Di mana? Di Jakarta aja. Ngundang Jokowi. Diri Jokowi. Kita ngundang Jokowi, ngundang Mas Ganjar. Kalau mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Ganjar aja. Namanya usaha seperti Iya. itu. Gak apa-apa Mas, udah biasa sekarang Didukung pacarannya dua sama periode. siapa, nikahnya sama siapa. Nah, ini pengalaman Curcol dia. nih, curcol nih. Ya. Tukang colongan. Gitu, emang begitu betul. Langsung gitu. Yang penting tadi blind faith, yakin gitu. Itu Mas. penting sih, keyakinan ini penting. Betul. Karena itu satu-satunya bisa kita pegang. Iya, nggak ada yang Betul gitu loh. Artinya bahwa orang kan Tapi memang ini ya. Kalau saya membayangkan terakhir ketemu sama Jokowi 2022 ya. Sementara sama Procok bolak-balik ketemu. Ini 2023, 2022 saya. Rada nggak imbang. Ya, Tapi ketum-ketum saya sering gitu loh. Oh, sering ketemu? Ketumnya saya. Kalau Mas Yogi ngomong pribadi saya terakhir 22. Oh, tapi kalau Seknas. Seknasnya sering. Ya dengan Mas ketum saya ketemunya sering. Tapi tidak ngomongin soal ini. Tapi pada waktu itu adalah COVID, bagaimana mengatasinya, seperti apa, apakah track recordnya sudah benar, yang dilakukan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi dan sebagainya. Sharingnya di situ. Tapi pada saat saya pada waktu itu tahun 2022 ya nggak. Tunggu. Kalau bicara itu oke lah, diajak ngobrol, public hearing itu kan normatif ya. Tapi konteksnya Seknas ini kan dalam konteks pemenangan. Ya. Pasti kalau diajak ketemu kan bicara soal gimana basis di bawah. Bagaimana rakyat diyakinkan bahwa masih dukung saya, bagaimana nextnya gitu loh. Kalau diajak ngomong soal COVID ya seharusnya bukan saya nganggap nggak capable ya. Ada menteri, ada guru besar. Kalaupun diajak bicara, paling Jokowi juga jangan-jangan ya buat pantas-pantas gitu loh Mas. Tapi kan konteksnya Seknas ini kan buat pendukung, di grassroots, buat politik, buat pemenangan gitu. Menggerakkan. Nggak diundang? Nggak diundang. Nggak diundang. Ya, setelah deklarasi 21 Sudah. 21 April sampai hari ini kita belum diundang. Aku harus memuji loh, Mas Doni ini terlihat cool sekali. Karena kalau aku nih ya, kan Bapak Kompor. aku nih. Cool apa ini? Aku. Itu Kompor. Maksudnya BT-nya
pol loh Mas. Maksudnya suruh keluar gitu. Udah sampai di titik di mana sakit hati banget, satu nggak diajak ngobrol. Jangan. Iya kan? Kita Padahal lagi curhat, keyakinan biarin aja. gitu. Terus kemudian kedua, yang satu udah diangkat jadi menteri gitu. Enggak, itu Benar-benar. rezeki orang gitu kan, kita nggak usah. Biarin aja Projo dapat menteri. Itu Ya kan? menteri ya. Itu menjadi nilai Karena itu positifnya adalah presiden seknas yang bagus. goodbye. Presiden yang bagus, Mas. Pada saat sekarang ini ada relawan yang bisa jadi menteri, kedepannya mestinya ada relawan menjadi menteri. Itu presiden. Yang Oh kita yang harus tangkap bagus menjadi hal yang kalau positif. kemudian pindah ke seknas. Kalau kemudian Projo terus kan jadi nggak Nggak bagus. apa-apa. Nggak apa-apa. Artinya perjuangan relawan sekarang dihargai. Oh, Dihargai dibanding seperti partai. itu. Nggak apa-apa Mas, nggak dapat kursi menteri nggak apa-apa, yang penting dapat surga. Aduh, gimana ya? Ya kan kerelawanan. Iya. Ya, oke. Clear ya jadi ya. Clear. Kalau memang nggak mendukung Ganjar, Pak Jokowi Say goodbye. goodbye. Selamat tinggal. Ya, selamat tinggal artinya ya bahwa Udah nggak perlu dijelaskan lagi. Jangan. Titik. Selamat tinggal sama Iya, kalau memang clear kan? dukung bonus gitu. Iya, kalau menang itu Ya, bonus. itu kalimat bonus itu kan udah hopeless betul ya sebenarnya kan. Ya wes. Bukan ya. hopeless, tadi dibilang blind faith itu keyakinan. Tapi tadi level kejujuran yakin, kita hargai kejujuran Mas Kalau Dono yang yakin itu gini kalimatnya Nitya. Gimana Aku coba? yakin Jokowi dukung Ganjar. Tapi kalau kalimatnya ya udah kita berjuang aja bla 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 bla. Tapi kalau nanti akhirnya Jokowi dukung ya itu kita anggap sebagai bonus. Itu kan ya udah apa ya? Nah, tapi kita hargai Mas Dono Ya yang enggak Mas, gini loh Mas, tetap yakin bahwa kita tidak bisa membaca terus pada posisi sekarang ini itu menjadi faktor lagi kan nggak mungkin, kita tetap fokusnya kepada Mas Ganjar. Tapi kabarnya Ganjar udah nggak pakai baju-baju yang disuruh sama Jokowi itu. Masih Mas, Masih? kita sudah bagi, kita sudah Yang cetak garis-garis banyak. itu? Iya. katanya mau diminta keluar dari bayang-bayang Jokowi. Enggak, jadi, ya artinya bahwa itu kan pusaka yang harus kita hormati juga. Pak Kalau Mas Jokowi itu. Ganjar udah ngomong bahwa itu adalah pemberian. Kalau saya bicara adalah pusaka, Mas. Pusaka, Gitu. ya. Pusaka dari Pak Presiden Jokowi kepada Jimat. Mas Ganjar itu yang harus kita ambil bahwa itu namanya kalau kita bicara adalah mendem jero, apa ya, Mas? Mikul dhuwur mendem jero. Mikul dhuwur, mendem jero. Nah, disitulah filosofi itu yang Enggak. nah itu Serta tolong nolnya jelasin coba Mas. dong. Seperti itu. Ya, artinya Pak Jokowi harus kita hormati pada posisi itu dan sementara Mas Ganjar mendapatkan baju vertikal hitam putih tegak lurus itu ya kita pakai seperti itu dan Tapi itu nggak mau diganti beneran flicker mas. Flicker. Ini aku jujur aja, maksudnya kan kalau yang Kalau di TV, kalau di Iya, kalau TV di TV flicker gitu. Itu pemberian Jokowi. memang ada tinggal Jangan, dikasih jangan. kalaupun ada kan nanti flicker dikasih rompi begitu kan bisa ya Mas ya. Iya, iya, Tapi kita iya. mesinnya masih kita disebut. kita sih nggak ingin suuzon ya mas, kita ingin Enggak. suuzon. Jangan-jangan memang Jokowi ngasih baju model kayak gitu biar Flicker. flicker. Parah banget. Parah, Enggak, parah. ini kita kan harus disclaimer bahwa kita anak positive TV, thinking. ya kan. Pak cuma Jokowi itu memberikan ingin ada saran. dua kelompok yang dua-duanya orangnya Pak Jokowi gitu ya kira-kira ya. Iya, iya. Satu diberikan tugas kepada Projo meskipun dapat menteri, satu lagi pada Seknas meskipun nggak dapat menteri. Enggak juga seperti itu Mas. Nggak bagi tugas Mas Yogi Nggak ada. Suzon Itu deh. harus potong. Oh. klarifikasi nggak ada penugasan. Jadi gimana, Mas, Relawan klarifikasinya? itu betul-betul apa yang bisa kamu ambil Berikan. sikapnya ya Pak Jokowi nggak pernah sampai campur tangan kamu tugas Tapi ini. Saman merasa Tapi nggak, kalau Mas? ditugasin terima? Enggak. Oh enggak. Mas Saman, tapi Saman merasa nggak bahwa Jokowi mungkin lama nggak ngajak ketemuan sama Seknas. Seknas karena dia marah, karena dia belum ngasih arahan apa-apa, tapi Sudah. Seknas sudah Ganjar. ngambil pilihan dulu. Itu yang saya lihat adalah Pak Jokowi itu menghormati apa yang dilakukan sikap oleh Seknas Jokowi. Pak Jokowi tahu persis bahwa dari dulu Seknas itu punya kelompok-kelompok aktivis yang memang sudah punya tegas sikapnya dan itu berjalan terus dan Pak Jokowi menghormati itu sehingga Seknas Jokowi pada prinsipnya adalah memang harus yang terdepan gitu loh sampai pada Jokowi pada itu yang terdepan walaupun kita beradu argumen dengan para tokoh partai politik PDIP waktu itu. Mas Dono nggak melihat Pak Jokowi memberi angin paling tidak dengan memberikan posisi menteri kepada Budi Ari itu sebagai alternatif selain Seknas ada Projo gitu. Melihat itu nggak sih? Saya melihat begini loh Mas, mungkin ya. Mungkin iya ya. Mungkin ya. Partai politik disodorin udah nggak mau tinggal setahun. Oh, jadi karena nggak ada yang mau terus Budi Ari, masih Budi Ari gitu. Gitu loh. Artinya sekarang Bukan aku loh, Mas yang ngomong loh ya. aku boleh ngomong Seknas. Aku boleh berpersepsi seperti itu gitu loh. Iya, iya. Partai politik kan mesti berhitungannya lebih pintar daripada
ya relawan lah seperti itu kan. Mereka kan udah tahu bahwa dan relawan dapat begitu ya Mas Dono bonus. pengen ngomong, sebenarnya posisi itu udah ditawarin ke partai-partai Mas, tapi gak ada yang mau cuma Budi Ari. Nah, gitulah. Sorry loh Mas, bukan apa yang ngomong Mas. Sorry loh. Artinya kalau tuh itu ditawarkan ke Seknas belum tentu diterima kan Mas? Ya diterima. Oh, diterima ya, Projo. Wah, kalau Projo berarti diterima gitu loh. Karena itu relawan berbeda ya. Oh, diterima. Diterima gitu. Kan di luar Iya, kita ngomong bahwa relawan itu ya bagian dari Tadi saya tuh berharap jawabannya, oh tidak, oh, enggak, itu Mas. bedanya kita kami dengan bukan orang Projo. yang seperti itu Mas. Kita ada ya tawaran seperti itu kita terima Mas. Bagian itu kehormatan juga, Projo juga kehormatan. Tapi karena memang saya melihat gitu loh, kalau ada politik yang melihat situ jangka panjangnya bagus seperti itu mesti diambil Mas. Tapi cuma setahun kok. Nah bukan relawan kan nggak ada persoalan, setahun itu juga prestasi. Ya lumayan lah. Lumayan. Pernah jadi menteri lah, fasilitas. Iya. Ya kan? Itu waktu Jokowi dihina-hina sama Rocky Gerung, Seknas marah nggak? Siapa? Seknas marah. Marah. Kita lapor bagian sama teman-teman Katanya mau ada aksi apa? dalam waktu dekat mau demo besar itu. Kan sudah. Yang dalam hitungan hari katanya mau ada aksi. Ya, sudah lapor ke kepolisian, cukup lah itu ranahnya polisi lah untuk melakukan. Dan Seknas nggak akan turun ya? Apa? Seknas nggak akan turun. Enggak turun. Aku merhatiin caranya Mas Dono geser ketika ngomong. Selalu pas ketika ngomongin bahwa kita tuh lurus gitu kan. Yang ini gitu Mas, caranya. kalau gitu oke lah. Tadi kan kalau saya lihat nuansanya kan Mas Dono ingin selalu mengatakan bahwa kami ini Seknas masih baik dengan PD Perjuangan, ya kan? Kapan terakhir rapat dengan PD Perjuangan? Dengan siapa dan Tanggal 13 apa ya kemarin hari Rabu itu bulan Juli. 2 minggu yang lalu kayaknya, 2 minggu yang lalu kita rapat dengan Mas Hasto, sekjen-sekjen partai politik, ada Perindo, ada Hanura, ada Seknas sudah masuk ya? masuk. Terus ada P3 gitu lah. Kita ngomongin soal pemenangan Mas Ganjar itu seperti apa, di mana kita tahu posisi hari ini, elektabilitasnya dan sebagainya. Kita ngomongkan semua di situ, kita bagaimana Dan bagi merancang Seknas. program ke depan, dan itu diundang. Jadi ada organ relawan, ada tim 7 dan sebagainya diundang juga untuk melakukan Ngomongin itu. soal cawapres Ganjar juga Mas? Enggak. Dan itu bicara artinya ada atau tidak ada Jokowi. Kita Ya, seperti Itu itu. ya? Oh, jadi Kan udah iya, dibilang, udah dibilang. Jokowi itu adalah bonus. udah bonus. Kalau Kalau ada dengan itu atau bonus tanpa gitu loh. Jokowi Heeh. akan terus maju gitu ya. Tapi ya pada posisi seperti itu ya biasa kayak kita lah. Ada yang wah kuda kayaknya udah ke sana, terus ke Ganjar dan sebagainya. Tinggal kita mempersepsikan saja bahwa hari ini gitu loh, dengan simbol-simbol yang tanda-tanda seperti apa yang sudah kita utarakan tadi, rambut putih, terus ada orangnya dari sini, Itu kan baju dulu itu. Mas, itu kan dulu. Yang kemarin udah Mas Ganjar ngomongin seperti itu, terus ada pertemuan-pertemuan antara elit partai dengan Pak Jokowi yang sudah diutarakan, itu kan menjadi yang kita dengar dan yang kita pegang, artinya Ini bahwa mengkonfirmasi tadi kan clear kalau memang pada akhirnya Pak Jokowi tidak mendukung Ganjar, Seknas titik 2 goodbye, goodbye. Pak Jokowi. iya. Dan terakhir rapat dengan PD Perjuangan, ya kan? Ada atau tidak ada dukungan dari Pak Jokowi akan maju terus mendukung Ganjar, gitu kan ya? Terima kasih. Ketemu lagi di Lanturan minggu depan. Nah,